Halo netizen, apa kabar? Weekly News Ko Armada 2 edisi minggu terakhir bulan November kembali hadir menyapa Anda. Kami akan menghadirkan sejumlah rangkaian informasi menarik dan terupdate seputar Ko Armada 2. Bersama saya Aryani, inilah Weekly News Ko Armada 2 selengkapnya. Dukung kinerja prajurit, Ko Armada 2 serahkan 44 unit kendaraan dinas baru. Sementara atlet menembak Ko Armada 2 berhasil meraih prestasi pada event Sikatan Precision Championship. Pangko Armada 2 Laksda TNI Yayan Sofian STMSI CRM Pemter Opsla yang diwakili oleh Kasko Armada 2 Laksma TNI Iswar Pemter Opsla CRMP menyerahkan kendaraan dinas 42 unit mobil dan 2 unit sepeda motor guna mendukung kinerja setiap prajurit TNI Angkatan Laut khususnya Ko Armada 2 bertempat di Dermaga Madura Ujung Surabaya. Sementara di sisi lain, atlet menembak Ko Armada 2 berhasil meraih berbagai prestasi yang membanggakan. Antara lain di kategori menembak pistol eksekutif Pati Pamet berhasil meraih juara 1 dan juara 3. Di kategori ladies eksebisi berhasil meraih juara 1 dan juara 2. Di kategori perorangan TNI Polri Open berhasil meraih juara 1. Di kategori bergu Open TNI Polri berhasil meraih juara 1. Di kategori duel plat berhasil meraih juara 2. Semua prestasi tersebut diraih pada event Sikatan Precision Championship tahun 2023 yang digelar mulai tanggal 17 sampai dengan 18 November 2023. Bertempat di Yonif Rider 500 Sikatan Kodam 5 Brawijaya, Surabaya. Pangko Armada 2 ikuti Rakorenaku 2 dan AKS TNI Angkatan Laut tahun 2023. Pangko Armada 2 Laksda TNI Yayan Sofian STMSI CRM Pemter Opsla mengikuti rapat koordinasi perencanaan dan keuangan atau Rakorenaku 2 dan apel Komandan Satuan atau AKS TNI Angkatan Laut tahun 2023 yang dipimpin langsung oleh Kepala Staf Angkatan Laut atau Kasal Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali SEM Pemter Opsla bertempat di Kesatrian Marinir Hartono Cilandak, Jakarta Selatan. Pada waktu yang bersamaan, Kasko Armada 2 Laksma TNI Iswar Pemter Opsla CRMP dan para pejabat utama Ko Armada 2 turut mengikuti Rakorenaku 2 dan AKS TNI Angkatan Laut tahun 2023 secara vikon bertempat di Puskodal Ko Armada 2 Ujung Surabaya. Dukung Satgas Latex Jala Sesya, KRI Dewa Ruci tiba di Banyuwangi. Di tempat yang berbeda, KRI Karel Satsuit Tubun 356 guna membina potensi maritim. Terima kunjungan puluhan siswa SD Masangan Kulon Sidoarjo. Di bawah pimpinan Komandan KRI Dewa Ruci, Letkol Laut Pelaut Sugeng Haryanto, pelayaran KRI Dewa Ruci unsur Satban Ko Armada 2 dalam mendukung Satuan Tugas atau Satgas Latex Jala Sesya Taruna Akademi Angkatan Laut Angkatan ke-71 tahun 2023 telah tiba di Banyuwangi yang disambut oleh Danlanal Banyuwangi, Letkol Laut Pelaut Indra Nusaer dan Wakil Bupati Banyuwangi Hasugira SPD MSI bertempat di Pelabuhan Tanjung Wangi, Banyuwangi. Di tempat yang berbeda dalam rangka membina potensi maritim sejak dini, KRI Karel Satsuit Tubun 356 yang sedang sandar di Dermaga Madura Barat Ko Armada 2 menerima kunjungan puluhan siswa dari Sekolah Dasar Masangan Kulon Sidoarjo. Anak-anak yang masih muda belia diperkenalkan langsung dengan alutsista yang dimiliki TNI Angkatan Laut sehingga hal ini akan menumbuhkan minat belajar mereka. Pangko Armada 2 hadiri Sertijab Panglima TNI dan 3 jabatan strategis TNI Angkatan Laut. Jabatan Panglima TNI resmi diserah terimakan. Pangko Armada 2 Laksda TNI Yayan Sofian STMSI CRM Pemter Opsla didampingi oleh Ketua Daerah Jala Senastiran Armada 2 Nyonya Penny Yayan Sofian menghadiri serah terima jabatan dan bisa sambut Panglima TNI dari Laksamana TNI Yudo Margono SEMM kepada Jenderal TNI Agus Subianto SEMM SCFA bertempat di Plaza Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur. Di waktu yang berbeda, sebelumnya Pangko Armada 2 didampingi Ketua Daerah Jala Senastiran Armada 2 telah menghadiri upacara serah terima jabatan 3 jabatan TNI Angkatan Laut, yakni Asrena Kasal dari Laksda TNI Iwan Isnurwanto diserah terimakan kepada Laksda TNI Edwin di Gedung Laut Nusantara Mako Kolin Lamil dan Komandan Pusi Drosal dari Laksamana Madya TNI Nur Hidayat diserah terimakan kepada Laksamana Madya TNI Budi Purwanto.
serta Panglima Komando Lintas Laut Militer atau Pangkolin Lamil dari Laksamana Muda TNI Edwin diserah terimakan kepada Laksamana Pertama TNI Hudiarto Krisno Utomo bertempat di lapangan MC Lamako Kolin Lamil Tanjung Priok, Jakarta Utara. Sertijab 3 jabatan strategis TNI Angkatan Laut tersebut dipimpin langsung oleh Kepala Staf Angkatan Laut atau Kasal Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali SMM MTR Opsla. Menuju pemilu tahun 2024, Koarmada 2 adakan apel gelar pasukan dan manuver lapangan Latpam Pemilu. Kasku Armada 2 Laksma TNI Iswarto MTR Opsla CRMP mewakili Pangko Armada 2 Laksda TNI Yayan Sofyan STMSI CRMP MTR Opsla memimpin apel gelar pasukan dan manuver lapangan latihan pengamanan pemilihan umum Ko Armada 2 bertempat di Dermaga Madura Ko Armada 2 Ujung Surabaya. Apel gelar pasukan dan manuver lapangan Latpam Pemilu tersebut dalam rangka untuk menjaga ketertiban dan keamanan guna menghadapi demokrasi di Indonesia, yakni terdiri dari pemilu legislatif, pemilu presiden, dan pemilu kepala daerah. Jajaran Koarmada 2 ikuti sosialisasi Unclos 1982. Pangko Armada 2 Laksda TNI Yayan Sofyan STMSI CRMP MTR Opsla diwakili oleh Kasko Armada 2 Laksma TNI Iswarto MTR Opsla CRMP membuka acara diskusi penerapan United Nations Convention on the Law of the Sea atau UNCLOS 1982 dari aspek operasi bertempat di Gedung Tactical Floor Game Pusat Latihan Kapal Perang Ko Armada 2. Dalam amanat Pangko Armada 2 yang dibacakan oleh Kasko Armada 2 menyampaikan bahwa dalam forum yang membahas penerapan UNCLOS 1982 dari perspektif operasional TNI akan menjadi landasan krusial dalam kegiatan maritim kita. Penerapan perjanjian ini tidak hanya memegang peran kunci dalam mengatur kewenangan negara-negara di perairan internasional, tetapi menjadi pondasi bagi operasi-operasi kita di lautan. Meriahkan peringatan Hari Armada tahun 2023, Koarmada 2 menggelar perlombaan renang Anjang Sana kepada Pangarmatim atau Pangko Armada 2 dari masa ke masa, serta Sailor and Citizen Interaction. Dalam rangka memperingati Hari Armada tahun 2023, Koarmada 2 menggelar lomba renang yang dibuka langsung oleh Pangko Armada 2, Laksda TNI Yayan Sofyan STMSI CRMP MTR Opsla didampingi para pejabat utama Koarmada 2 dan Ketua Olahraga Akuatik Indonesia Pemprov Jatim bertempat di kolam renang Tirto Sagoro 15 Koarmada 2. Bersamaan dengan itu, Pangko Armada 2 menyerahkan hadiah lomba renang gaya dada 50 meter putri yang dimenangkan oleh atlet renang Koarmada 2 Salma Amalia. Di tempat yang berbeda, Pangko Armada 2 didampingi Ketua Daerah Jala Senastri Armada 2, Nyonya Penny Yayan Sofyan, menghadiri acara Sailor and Citizen Interaction yang digelar di tempat bersejarah sekaligus tempat wisata kota Surabaya, yakni di Jalan Tunjungan, Surabaya. Acara Sailor and Citizen Interaction ini digelar oleh Koarmada 2 bekerja sama dengan Forkopimda Jatim yang dibuka untuk masyarakat umum, terutama masyarakat Surabaya. Tidak hanya itu, adapun kegiatan Anjang Sana yang dilaksanakan oleh Aspers Pangko Armada 2, Kolonel Laut Pelaut Budi Darmawan Arman mewakili Pangko Armada 2 kepada Pangarmatim atau Pangko Armada 2 dari masa ke masa di wilayah Surabaya. Pangko Armada 2 Laksda TNI Yayan Sofyan STMSI CRMP MTR Opsla melaksanakan olahraga bersama seluruh prajurit Ko Armada 2 dengan melaksanakan senam aerobik, dilanjutkan lari pagi dan bersepeda yang dimulai dari Dermaga Madura hingga mengelilingi lingkungan Mako Ko Armada 2 serta menembak pistol di lapangan tembak Ambalat Ko Armada 2. Selain melaksanakan olahraga bersama, Pangko Armada 2 juga meninjau peralatan band bagi prajurit Ko Armada 2 di Gedung Panti Cahaya Armada Ko Armada 2, serta meninjau salah satu KRI unsur Satpit Ko Armada 2, yakni KRI Teluk Cendrawasih 533 yang bersandar di Dermaga D Selatan Ujung Ko Armada 2. KRI Dewa Ruci dukung pelayaran jalur rempah. Dalam rangka mendukung pelayaran Muhibah Budaya dan Festival Jalur Rempah tahun 2023, Panglima Ko Armada 2 Laksda TNI Yayan Sofyan STMSI CRMP MTR Opsla
memimpin langsung upacara pelepasan keberangkatan KRI Dewa Ruci bertempat di Dermaga Madura Koarmada 2 Ujung Surabaya. Pangko Armada 2 melalui sambutannya menyampaikan bahwa pelayaran ini merupakan program yang digagas oleh Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali SEMMMTN Opsla bekerja sama dengan kementerian lembaga yang terkait untuk membuka kembali pelayaran di jalur rempah dengan etapa saat ini akan dilaksanakan perjalanan selama 3 hari mulai dari Surabaya menuju Selayar. Pangko Armada 2 Laksda TNI Yayan Sofian STMSI CRM Penter Opsla memimpin upacara serah terima jabatan 3 jabatan strategis di lingkungan Ko Armada 2, yakni Komandan Gugus Tempur Laut atau Dangus Purla Ko Armada 2, Kepala Dinas Material dan Pembekalan atau Kadismat Beko Armada 2, dan Kepala Dinas Informasi dan Pengolahan Data atau Kadisinfola Ko Armada 2 yang dilaksanakan di 2 tempat berbeda, yakni di Indoor Sport Ko Armada 2 dan di Gedung Chandra Sah Ko Armada 2. Adapun 3 jabatan yang diserah terimakan diantaranya Dangus Purla Ko Armada 2 yang semula dijabat Laksma TNI Edi Haryanto diserah terimakan kepada Kolonel Laut Pelaut Amrin Rosihan Hendro Tomo. Kadismat Beko Armada 2 dari Kolonel Laut Teknik Muhammad Suprapto diserah terimakan kepada Kolonel Laut Teknik Heru Ruswanto. Sedangkan Kadisinfola Ko Armada 2 dari Kolonel Laut Elektronika Januar Heri Cahyono kepada Kolonel Laut Elektronika Bernardus WJ. Guna mempererat tali silaturahmi dan menjaga kekompakan keluarga besar Ko Armada 2, Pangko Armada 2 Laksda TNI Yayan Sofian STMSI CRM Penter Opsla didampingi oleh Ketua Daerah Jelasenastri Armada 2 Nyonya Penny Yayan Sofian melaksanakan family gathering dan bakti sosial yang bekerja sama dengan pemerintah Kota Batu dalam rangka kebersamaan dan mewujudkan kepedulian terhadap masyarakat dan bakti sosial yang diberikan berupa bantuan sembako kepada masyarakat Kota Batu Malang bertempat di Balai Desa Songgokerto Kota Batu Malang. Dalam sambutannya, Pangko Armada 2 mengatakan untuk membangun armada yang kuat bukan hanya menjadi cita-cita fiktif Panglima saja, namun diperlukan totalitas dari semua elemen yang ada di dalamnya. Istri berperan sebagai booster memberikan support dukungan kepada para jawara-jawara yang baik ini untuk selalu semangat dalam berdinas saat berangkat pagi niatkan lillahi ta'ala dan penuh dengan semangat. Netizen, berita tadi menjadi penutup perjumpaan kita kali ini. Ikuti terus informasi-informasi menarik seputar Ko Armada 2 hanya di akun media sosial resmi Ko Armada 2. Ko Armada 2 siap mendukung dan mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Jalus Seva, Jaya Mahir.